Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam 17 Ramadan, hari libur nuzulul Quran, mudah-mudahan malam ini sampai dengan malam ini kita istiqomah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Singkat saja, alhamdulillah telah hadir bersama kita tadi mengimami salat tarawih yaitu Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil MPD. Tema yang akan dibawakan adalah jadikan Ramadan sarana pendekat dengan Al-Quran. Pendekat diri, makna ke kacamata ini. Terima kasih Ustaz sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sehat sehingga bisa melaksanakan dakwah dimanapun berada. Ya, insyaallah nanti akan kajian malam ini berkaitan dengan nuzulkan beberapa hari yang selang lalu juga kajian-kajiannya berkaitan dengan Al-Quran tentunya. Kemudian untuk esok insyaallah Al-Ustaz Haji Suryawan MPD beliau akan menyampaikan tema berjudul ibadah Ramadan dengan sebagai penggugur dosa. Terima kasih kepada ibu bapak yang telah berinfak baik infak dalam bentuk uang maupun sedekah iftar dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih. Hanya Allah lah yang akan membalas kebaikan ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah dilakukan ini diterima dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM dan seluruh reng-rengan jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Jamil, Bapak Ibu hadirin sekalian, malam ini formatnya berbeda. Biasa tarawih dulu, sholat dulu, ceramah dulu, baru sholat tarawih. Tadi kita sudah tarawih dulu, baru ceramah. Biasanya kultum sebelum tarawih. Jadi sekarang apa? Kalau kultum kuliah 7 menit, karena ini kultum, tarawihnya udah, jadi kuliah terserah antum. Jadi gimana saya Pak? Kuat sampai jam berapa? Halo? Kuat sampai jam berapa Bu? Jam 8 sudah lewat Pak. Setengah 9 Pak? Ya berarti cuma 18 menit ya, alhamdulillah. Baik. Jadi kultum betul ya, kuliah 17 menit ini. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah kita sudah memasuki di bulan Ramadan, hari ke-17 malam 18 hari ini. Semoga semua ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah masuk malam ke-18 Bu. Berapa hari lagi lebaran? Nah, jangan hitung lebaran ya. Kita bersyukur karena tanggal 17 ini menurut para ulama adalah tanggal diturunkannya Al-Quran. Ada sebuah ayat yang kita renungkan di kesempatan malam ini di surat ketiga, surat Al-Imran ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi
musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Nazzala 'alaikal kitab, dan dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yang dimaksud Al-Qur'an. Bil haqqi, dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mengandung kebenaran di dalamnya serta membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa anjalat taurata wal injil, dan Allah pun telah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Menarik Bapak Ibu ayat ini, terhadap Al-Quran Allah menggunakan kalimat di ayat ini, nazzala 'alaikal kitab. Sementara kepada Taurat dan Injil menggunakan kalimat anzalat Taurat wal kitab. Apa bedanya nazzala dengan anzala? Dalam bahasa Indonesianya sama, turun. Tapi bahasa Arab beda. Kalau nazzala artinya turunnya secara berangsur-angsur, turunnya melalui proses. Sementara anzala turunnya sekaligus. Kalau kita naik lift dari lantai 15, begitu pijit, langsung lantai 1. Nah, itu anzala. Tapi dari 15 berhenti 14, berhenti 13, ada yang naik di 12, ada yang turun di 10, berhenti pelan-pelan sampai ke 1, turun juga. Itu namanya nazzala. Nah, bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ini kalimatnya menggunakan unzila, sama dengan anzala. Berarti Al-Quran diturunkan secara langsung. Kesimpulannya ada 2 proses turun Quran ini. Halo? Aduh, ini luar biasa malam-malam ceramahnya ya. Kelihatannya mengamalkan ilmu padi, semakin diisi semakin merunduk ya. Tidak apa-apa karena siang saum jadi malam berat. Bapak Ibu khusus pengajian malam ini boleh tidur. Asik kan? Ya. Supaya tidak ngantuk, saya akan tanya halo. Kalau halo jawab ya, berarti masih hidup ya. Halo? Jangan halo lagi Pak, jawab ya. Halo? Ya, kalau ya jawab halo. Ya? Nah, bagus, berarti masih ada. Halo-halo ya? Halo-halo ya jawab. Ya halo. Halo-halo ya. Nah, jarang pengajian halo-haloan gini ya. Tidak apa-apa. Ini supaya gak ngantuk ini. Nah, jadi kalimat di Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Lanjutannya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Nah, ternyata di 185 tidak menggunakan nazala, tapi menggunakan unzila. Unzila sama dengan anzala. Unzila itu dalam bahasa Arab namanya, kalau bahasa kita kalimat fasih, diturunkan. Ada menurunkan, ada diturunkan. Ya, jadi namanya diturunkan itu berarti ada yang menurunkan. Nah, menunjukkan nanti Quran itu dijelaskan terjadi 2 kali turun. 1 kali turun di bulan Ramadan. Kapan? Pada saat diturunkannya itu sekaligus dari Laul Mahfud ke langit dunia. Itu di bulan Ramadan. Tapi tidak disebutkan tanggalnya, tanggal berapa, waktunya hari apa. Diturunkannya sekaligus ini kemudian oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat lain, turunnya Al-Quran itu adalah turunnya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Satu saat baca surat ini imamna aki-aki.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata Mamun teh lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul. Ngambek aki-aki teh, abong ka aki-aki teh nu balik lailatul batal salatnya ya. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Di bulan Ramadan. Turunnya Lailatul Qadar itu di malam turunnya Al-Qur'an. Dan tidak disebutkan malam keberapa, sehingga Rasulullah pun merahasiakan kapan Lailatul Qadar ini turun. Sebenarnya Rasulullah akan menjelaskan, Bapak Ibu. Dalam satu riwayat, Rasulullah keluar dari rumahnya akan menjelaskan, di luar sahabat sedang cekcok, sedang berdebat, entah berdebat Lailatul Qadar atau yang lain. Tapi Rasulullah mengatakan, oh hampir saja aku jelaskan kepada kalian apa itu Lailatul Qadar dan kapan Lailatul Qadar turun. Tapi kalian sedang berdebat, maka carilah, semoga dapat hikmahnya. Hikmahnya adalah Lailatul Qadar yang berbarengan dengan turun Al-Quran itu, Rasulullah menyebutkan tidak di satu malam. Tapi satu riwayat menyebutkan, carilah ibhas min ashril awahir, carilah di 10 malam terakhir. Berarti kalau 10 malam memungkinkan malam 21, 22, 23, 24 sampai malam 30 kalau 30 hari. Riwayat lain lebih memungkinkan di malam-malam ganjil, Lailatul Witri. Berarti kalau ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Hikmahnya, kalau ditentukan satu malam saja, maka malam lain kita tidur. Kasih tahu malam 27 aja. Tarawehan, qiyamul lail, baca Quran, malam lain nggak turun Lailatul Qadarnya juga. Tapi karena Rasulullah menyebutkan 10 malam terakhir, carilah, maka kita berupaya, berikhtiar nanti 10 malam terakhir menjemput malam Lailatul Qadar. Siap? Halo? Mau Pak ketemu malam Lailatul Qadar? Oh jelas. Khairu min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini berapa tahun? 84 tahun, belum tentu keusiaan sama kita. Kalaupun usia kita sampai, belum tentu 84 tahun itu dipakai ibadah terus. Tapi ketika malam itu turun Lailatul Qadar, kita sedang ibadah tarawih kita, maka tarawih kita adalah 84 tahun nilainya. Malam itu kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran kita 84 tahun nilainya. Malam itu kita berzikir 84 tahun nilainya. Maka sayang kalau kita lewatkan, tidak tahari Lailatul Qadar, menjemput malam Lailatul Qadar. Termasuk ada qiyamul lail, salat malam di dalamnya. Rasulullah SAW itu tidak salat malam, Bapak Ibu, kecuali dalam riwayatnya pernah 3 malam saja. Bukan Rasulnya tidak taraweh, tetapi khawatir umatnya mewajibkan. Tapi bagaimana tarawihnya Rasulullah? Abu Dzar pernah meriwayatkan Rasulullah SAW tarawih di malam kedua tiga, berapa lama? Hatta nisful lail, sampai tengah malam. Tengah malam jam berapa Bu? Jam 12. Jadi dari Bada Isya sampai jam 12 malam. Siap kita sampai jam 12 Pak? Insya Allah ya. Insya Allah bubar Pak, begitu ya. Di kita mah imam kepanjangan dilaknat sama makmum ya. Yang dikomplain siapa? DKM. DKM eta sah ustadna. Eta cenah ti DT. Tong diundang deui. Kunaon Bu? Eta panjang katanya. Harusnya panjang itu makin dinikmati ya. Jadi panjang itu diprotes di kita. Rasul sampai tengah malam. Malam ke-24 Rasul tidak keluar. Silahkan masing-masing. Malam 25 Rasul keluar lagi dan mengimami para sahabat. Berapa lama? Abu Dzar meriwayatkan karena Rasulullah yaqumu minal lail hatta sulusul lail. Rasulullah salat malam mengimami para sahabat salat sampai sepertiga malam. Sepertiga malam jam berapa Pak? Kurang lebih jam 3. Jadi dari Bada Isya sampai jam 3.
Ada yang kuat, Bapak Ibu? Insya Allah ya, insya Allah bubar. Malam ke-26 Rasul tidak ngimamin lagi. Protes para sahabat. Di kita tuh protes kalau imam kepanjangan. Para sahabat protes kepada Rasulullah lagi enak-enaknya dari kemarinnya. Salat malam enak nikmat diimami oleh Rasulullah. Kini malam 26 Rasul nggak datang. Ya Rasulullah, kenapa nggak keluar? Kenapa nggak ngimamin kami? Rasulullah kemudian mengatakan, masih tum, silahkan terserah kalian. Mau 2 jam, mau 3 jam, mau 4 jam. Akhirnya para sahabat masing-masing. Ada yang sampai tengah malam, ada lewat tengah malam, dan sampai juga kuat sampai sepertiga malam. Malam ke-27 Rasul keluar lagi, dan Rasul ngimamin. Berapa lama? Kata Abu Zar, hampir-hampir kami tidak sempat sahur, kecuali minum seteguk air saja. Jadi dari pada Isya sampai menjelang subuh. Kami orang mah gempornya Pak, mau kiat. Nah, begitulah Rasulullah saking menikmati bacaan Quran, indahnya dengan Al-Quran, para sahabat menikmati bacaan itu, sehingga tidak terasa walaupun sampai sepertiga malam, bahkan sampai menjelang subuh. Kalau di kita, Pak Bu, pengalaman saya, pengamatan saya, mengamati tarawih di Indonesia, itu persis seperti 3 jenis kereta api. Kereta api ada kereta api apa aja? Ada kereta api ekspres, ada kereta api eksekutif, dan kereta api ekonomi. Nah, tarawih itu ada 3. Satu yang ekspres, imamnya cepat banget. Di Blitar ada 21 rakaat 7 menit selesai. Ya, ekspres. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube tuh ada. Amin. Amin gitu aja ya. Masya Allah itu cepat banget. Saya belum menemukan di Bandung, tapi dulu di Bandung waktu saya kecil, kemarin masih ada, itu tidak secepat itu. Tapi cepatnya itu Al-Fatihah 1 surat 1 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Begitu 1 rakaatnya ya. Itu ada berarti kurang lebih 23 rakaat 15 menit selesai. Teman saya di Cimahi habis buka bersama, segala dimakan. Makan buah, makan kolak, makan nasi. Ikut tarawih model gini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Oh, itu keluar lagi Pak sisa. Habis buka bersama itu keluar lagi semua gitu. Ini yang ekspres ya, Masya Allah. Saya kira tidak tepat dengan istilah taraweh. Yang taraweh itu artinya apa? Sanes tarasaware, Pak. Itu orang Sunda ya. Tarasaware. Taraweh itu artinya santai. Rohayaru rihatan, istirahat. Itu dari kata rohayaru rihatan, istirahatan. Santai. Harusnya jangan cepat-cepat. 2 rakaat istirahat dulu. Minum dulu. 2 rakaat duduk lagi. Ada tukang cuanki dulu boleh itu deh Pak. Tarawih itu boleh gitu ya. Gak mesti harus beres segera. Masih ada sisa kolak, kolak habisin dulu, lanjutkan sholat, boleh. Itu namanya tarawih. Yang kedua, kereta eksekutif. Bagaimana eksekutif? Nyaman. Hadir tepat waktu. Kereta datang jam 1 tiba. Kereta datang jam 2 tepat. Penumpangnya nyaman, bisa diselonjorkan kakinya, bisa sambil tiduran, ada TV-nya, nyaman eksekutif. Ini taraweh yang imamnya enak ya. Tidak 1 surat 1 nafas, tapi 1 ayat 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik nafas. Begitu. Makin panjang makin dinikmati, karena makin panjang makin banyak bacaan dan pahalanya. Saya nggak berani baca ayat-ayat panjang ya, takut dilaknat sama makmum. Suka dimarahin ya. Nah, yang ketiga kereta api ekonomi, gejes.
Gejes, gejes. Kereta tiba jam 1, jam 3 baru datang. Bukan mengkol ka mana heula. Ya. Ini bagaimana tarawih yang imamnya aki-aki? Alhamdulillah di sini nggak ada aki-aki. Tarawih imamnya aki-aki. Punten sanes di dia, Pak. Itu bagaimana Al-Fatihahnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Fatihah 7 ayat 70 kali batuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu makmum tegas kesal, gimana kapan beresnya gitu ya. Begitu dia salah makmum sudah bubar. Begitu makmum bubar dia pulang, sendalnya leungit dia Pak disarumputkeun ku makmum. Masya Allah ya. Nah ini jenis taraweh yang juga harus kita perbaiki. Nah kembali kepada Al-Quran ini, maka Al-Quran itu adalah diturunkan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena di bulan ini diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia. Malaikat yang merupakan pimpinan dari para malaikat. Karena malaikat Jibril menjadi perantara turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Rasulullah menjadi nabi yang paling mulia. Karena Rasulullah adalah nabi yang menerima Al-Quran. Satu-satunya mujizat yang sampai tersisa sampai hari ini dan nanti sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Nabi terdahulu diberi mujizat. Nabi terdahulu ada yang diberi kitab, tapi kitabnya sudah tidak ada. Tapi mujizatnya sudah hilang seiring Nabi itu sudah tiada. Nabi Musa, apa mujizatnya Pak? Bu? Pelajaran SD, apa mujizatnya? Bisa membelah lautan. Peristiwa Nabi Musa membelah lautan itu hanya satu kali dan tidak ada lagi sekarang mengetukkan tongkat lautan terbelah, tidak ada. Sampai Nabi Musa ketika melempar tongkatnya jadi ular, para penyihir Firaun itu langsung beriman hari itu juga. Beriman saat itu juga. Dalam sejarah orang yang paling cepat berimannya adalah 70 penyihir Firaun. Karena begitu dilempar oleh Nabi Musa, ular tongkatnya langsung jadi ular. Pengikut Firaun atau para penyihir ini langsung beriman. Karena kata mereka, wah ini bukan sembarang sihir, ini bukan sihir. Karena sihir itu mengelabui, ya tongkat seolah-olah terlihat jadi ular. Ini ular betulan. Maka Nabi Musa menjadi jalan berimannya para penyihir Firaun saat itu. Hujan ini Pak? Ya berarti datang turun rahmat ya. Sudahan ceramahnya atau belum ini? Oh, masih hujan ya. Soalnya konsumsi sudah keluar, biasanya konsumsi sudah keluar ngajak udahan. Gitu. Masih kuat Bapak Ibu? Lanjutkan? Ya dikit lagi ya. Silahkan sambil dinikmati saja supaya tidak ngantuk ya. Gak apa-apa. Yang tidak bisa sambil makan konsumsi kan hanya penceramah. Jadi yang mendengarkan bisa. Nah, Nabi Musa juga pernah memukulkan tongkat kayu kepada batu, maka keluar air. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Kulu wasrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ada 12 kabilah waktu itu, mereka tidak punya air, meminta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah supaya diberikan air. Maka perintah Allah bagaimana? Mujizat kepada Nabi Musa, pukulkan tongkat kayumu itu kepada batu, keluarlah isnata asyara, keluarlah 12 mata air. Coba Pak, tongkat kayu dipukulkan ke batu, keluar mata air. Kita jangankan tongkat kayu, tongkat emas dipukulkan ke batu, yang keluar air mata. 12 air mata, bukan 12 mata air. Tongkat kayu dipukul ke batu, keluar air. Ya kalau di kita tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu jadi lagu ya.
Tapi peristiwa Nabi Musa nggak bisa diulang lagi sampai kapan? Nabi Isa itu dikenal Nabi Isa Al-Masih. Kenapa Al-Masih? Dalam bahasa Arab, Masayamisu. Itu artinya memegang. Setiap yang dipegang oleh Nabi Isa, orang sakit dipegang Nabi Musa sembuh. Orang buta dipegang matanya oleh Nabi Isa bisa melihat. Bahkan yang meninggal dipegang oleh Nabi Musa dengan izin Allah bisa hidup lagi. Tapi mujizat Nabi Musa cukup sampai Nabi Isa selesai. Tidak ada lagi mujizat itu. Mujizat Nabi Muhammad berupa Al-Quran sampai hari ini bisa kita saksikan, bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Kenapa mujizat, keindahan Al-Quran dan keasliannya dijaga oleh Allah sampai akhir zaman? Kalau Taurat, Zabur, Injil sudah tidak ada lagi yang asli. Kitab-kitab yang lain semuanya ada revisi. Konon para pendeta di Injil, pada pendeta setiap 5 tahun sekali memperbaharui kitab Injil. Jadi ada Injil revisi tahun 2023. Nanti 5 tahun ke depan revisi 2028. Ada Pak. Yang tidak sesuai dihapus. Yang perlu dimasukkan ditambah. Yang kurang relevan dikurangi. Kitabnya dirusak seperti itu. Tapi Al-Quran, jangankan hilang satu surat, jangankan hilang satu ayat, satu huruf pun keasliannya sampai hari ini dijamin oleh Allah sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menjaga dzikra Al-Quran itu, dan kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Jadi kalau Allah bukan Allah yang menjaganya, Bapak Ibu, Al-Quran ini sudah pasti hilang. Sudah pasti binasa, sudah pasti rusak, sudah pasti banyak yang memalsukan. Tapi sampai hari ini tidak ada yang bisa memalsukan Quran. Padahal pemalsu Quran bukan hanya zaman sekarang. Zaman Rasulullah sudah ada. Dikenal ada seorang Musailamah Al-Kadzab, dikenali Al-Kadzab karena pendusta, mendustakan Al-Quran. Ketika Al-Quran turun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kata Musailamah Al-Kadzab, saya juga bisa bikin Quran. Maka mengeluarkanlah dia surat Ad-Dibdah. Dibdah itu artinya kodok. Ya ayyuhad dibdah, ibnu dibdatain. Wahai seekor kodok, anak 2 ekor kodok. Masa ayat Quran kuda kodok begitu, Pak ya? Jadi kita dengarnya aja tertawa. Ketika Al-Quran ada surat Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Turun surat Fil, bagaimana Allah bertindak kepada pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mereka dijadikan kaum yang dihinakan oleh Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil, dengan Allah mengutus burung ababil. Jelas ayatnya. Kejadiannya terjadi pada saat Raja Abraha dan pasukannya akan menghancurkan Ka'bah. Musailamah Al-Kadzab bikin surat Al-Fil. Al-Fil, ma huwa Al-Fil? Al-Fil hayawanun kabir, udunu tawil wa khailuhu qasir. Gajah, apa itu gajah? Gajah binatang yang besar, telinganya lebar, ekornya panjang. Masa ayat Quran gitu, Pak? Jadi tidak bisa dipalsukan. Keindahan, ketinggian bahasa Al-Quran itu diakui oleh siapapun. Paling hebat waktu itu, masa Rasulullah, pada masa orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah, itu adalah penyair. Dan penyair terhebat adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu bukan orang bodoh, ya, walaupun dikenali Abu Jahal, bapak bodoh. Bukan bodoh secara ilmu, tapi bodoh dari kebenaran. Abu Jahal itu paling hebat bikin syair, tapi Abu Jahal mengakui ketika turun Quran, dia akui tidak ada keindahan bahasa yang paling tinggi, syair yang paling hebat, kecuali kalimat-kalimat Al-Quran. Nah, jadi kalau ngaku Islam, meyakini Al-Quran itu kitabnya, tapi tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mendekatnya dengan Al-Quran, ini keterlaluan. Orang yang tidak kenal Islam saja bisa tahu Islam dengan Al-Quran. Bisa ada orang masuk Islam karena dengan Al-Quran.
Kisah terakhir boleh Bapak Ibu? Halo? Ini sudah pembagian air santri soalnya. Ya, mudah-mudahan kelihatannya. Bapak Ibu tahu Cat Stevens? Kenal tidak? Nah, tidak, kenalan di mana ya. Cat Stevens itu penyanyi artis tahun 90-an. Dulu saya masih SMA. Wah, Cat Stevens lagu-lagunya top hit. Tidak hanya di Inggris tapi di seluruh dunia. Dia jadi seorang selebritis yang kaya raya. Saking kayanya sudah punya pesawat pribadi, punya kapal tanker, sudah tidak terhitung berapa jumlah rumah, hotel, dan sebagainya yang dia miliki. Tapi dia sampai kepada titik hidup yang jenuh. Untuk apa semua ini? Populer sudah, dikenal di seluruh dunia, harta banyak, uang melimpah. Sampai dia hampa hidupnya. Satu saat lewat di London, sebuah musola, masjid kecil, ada yang sedang ngaji. Pas lewat, dia merasa, aduh ini nikmat sekali. Padahal gak ngerti bahasa Arab, gak tahu apa yang dibaca, tapi masuk ke dalam hatinya berbeda. Ini nikmat sekali. Ini bacaan apa? Suara apa? Seperti orang yang sedang kehausan diberi minum. Seperti orang yang sedang kepanasan diberikan keteduhan. Seperti oase di padang pasir yang sangat luas, diberikan keteduhan. Akhirnya dia tanya, ada saudara yang muslim, teman yang muslim. Itu tadi saya lewat tempat ibadah kamu. Saya dengar ada yang sedang baca sesuatu. Baca apa itu? Kata teman yang muslim, itu baca Quran. Apa itu Quran? Kitab kami umat Islam. Kalau kamu mau tahu, nih saya pinjemin Al-Quran terjemahan. Sebab bahasa Arabnya tentu belum bisa. Diberilah Al-Quran terjemahan. Dan pasti terjemahnya bahasa Inggris. Sebab kalau terjemahan bahasa Sunda, tetap juga dia sedih. Bacalah terjemahannya, itu luar biasa Bapak Ibu. Dia baca dari awal sampai akhir. Dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Saya tanya Bapak Ibu, sudah pernah baca khatam Al-Quran? Mungkin kalau khatam sering. Tapi sudahkah khatam baca terjemahan? Saya tidak yakin. Halo? Cat Stevens baca terjemahannya, Pak. Dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Setelah dia sampai Anas, dia ulang dari Al-Fatihah, baca lagi terjemahan sampai Anas. 2 tahun lamanya, baru dia masuk Islam di depan sebuah imam, seorang imam di sebuah masjid di London. 2 tahun baca terjemahan. Setelah masuk Islam, dia menjadi seorang mujahid, ikut perang Afghanistan, penyumbang ke para mujahid Afghanistan, Palestina, dan membagikan semua hartanya sampai ke Afrika, ke negara-negara muslim yang miskin. Ganti nama menjadi Yusuf Islam, dan syahid, konon meninggal dalam ikut peperangan Afghanistan tahun 90-an. Hanya karena dengar atau baca terjemahan. Jadi begitu hebatnya, indahnya bahasa Al-Quran, orang bisa mengenal Islam lewat apa yang dibaca. Nah, sekali lagi, kalau kita ngaku muslim sebagai umat Islam tapi tidak dekat dengan Al-Quran, maka akan sangat rugi. Bagaimana kita sampai ke tujuan kalau kita tidak tahu jalannya? Saya dari Cimahi tadi Pak, rumah saya di Cianjuang. Saya lupa lagi ke sini kemana. Minta ke Pak Imron, Pak, Sherlock. Pakai Sherlock sampai Pak ke sini. Ya, belok kiri. 300 meter belok kanan. Tinggal ikuti itu sampai Pak. Nah, Quran itu seperti itu petunjuk. Kalau kita ingin sampai dan selamat ke akhirat, baca peta. Google Maps sekarang. Google Map-nya baca sampai. Kalau tidak pakai Google Map, mungkin nggak sampai karena belum pernah ke sini. Pakai Google Map sampai walaupun baru pertama kali ke sini. Kita ke akhirat kan baru pertama kali, belum pernah. Gitu ya. Pertama kali juga belum, ya masih di dunia. Gimana kita sampai sementara kita nggak tahu jalannya? Nah, Al-Quran ini adalah jalannya, petunjuknya agar kita sampai ke akhirat nanti. Terakhir, asal terakhir terus dari tadi. Ya, ini terakhir sekali. Gitu ya. Imam Sayyid Qutb menyampaikan wajibuna nahwal Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Jadi kita imani sudah, kita sangat mengimani, tapi tidak cukup iman itu
harus dalam bentuk aplikasi kita. Apa aplikasinya bentuknya? Kata Imam Said Qutb, wajibuna nahwal Quran, kewajiban kita terhadap Quran, satu tilawatahu, harus mampu membacanya dengan baik dan benar. Baca aja dulu, gitu ya. Hebatnya Quran, Bapak Ibu, nggak paham, nggak ngerti, baca. Insya Allah beri ketenangan. Apalagi kalau sanggup one day one juz, odos. Sore satu hari satu juz, baca terus satu hari satu juz. Sudah terbiasa bertahun-tahun odos, one day one juz, satu hari kelewat itu nggak enak hati. Tapi setelah baca itu hati tenang. Itu indahnya Quran. Padahal yang dibaca kita nggak ngerti, kita bukan orang Arab, kita tidak semua paham artinya, tapi Allah berikan ketenangan. Membaca ini mulai dari belajar membacanya. Saya mau udah tua gimana, belum bisa baca Quran, belajar. Dulu zaman kita kecil, metodenya hanya jabar JR. Orang Sunda Pak ya. Ba jabar ba JR bi ba PS buta jabar ta ba bi buta. Itu bisa Pak ya. Saya waktu kecil diajarin sama guru-gurunya pegang penyepret tuh. Lidi pegang, baca jam. Ba jabar ba pa jabar pa sin jabar sin JR si ya jabar ya ba pa si ya cepret. Aduh, tapi Masya Allah bisa baca Quran sampai sekarang. Aliran pahalanya sampai itu ke guru dulu yang ngajarin ngaji. Ini ya. Satu kata Sayyid Qutb, tilawat. Baca dan bacanya upayakan yang baik, yang benar. Caranya gimana? Harus belajar. Tidak hanya itu, lanjutnya adalah tarjamatuhu. Bagi kita yang luar Arab harus belajar menterjemah. Belajar bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Sekarang dimudahkan oleh Allah dengan teknologi. Gak punya Quran terjemahan, di HP bisa ada Quran terjemahan. Download saja Quran terjemahan, banyak. Ya. Tafsirnya ingin tahu, download. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir fi Zilalil Quran, banyak. Tinggal kita mau atau tidak. Minimalnya kita baca terjemahan. Dalika itulah Alkitabu kitablah, tidak ada roiba keraguan fihi di dalamnya, hudan petunjuk li bagi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Bapak bisa menerjemahkan satu surat Al-Baqarah, insya Allah sisa surat lain bisa menerjemahkan. Karena 80% kata Al-Quran itu terkumpul di surat Al-Baqarah, 286 ayat di surat Al-Baqarah. Tidak percaya, coba terjemahkan Al-Baqarah per kata dari ayat pertama sampai terakhir. Nanti akan ketemu lagi. Zalika ada di ayat lain, Alkitabu ada di ayat lain, di surat lain. Terus begitu. Ketiga, tahfiduhu, menghafalkan. Dituntut kita ngafal Pak. Jangan sampai tiap ngimaman kulhu dan kuliah. Ini ada seorang bapak Pak, pulang haji, suruh ngimamin. Karena di kampungnya, di kompleknya nggak ada lagi kecuali dia yang sudah haji. Tiap ngimamin itu. Kalau nggak kulhu, kuliah. Rokaat pertama kulhu, rokaat kedua kuliah. Rokaat pertama kuliah, rokaat kedua kulhu. Sampai satu kali sama anak-anak dijadikan tebak-tebakan. Kata anak-anak tuh pasti baca kuliah dulu. Enggak, kulhu dulu, kuliah dulu, kulhu dulu. Bingung. Anak-anak ribut, imam bingung. Mau baca kulhu dulu, takut menangin yang satu. Mau baca kuliah dulu, takut menangin yang satu lagi. Bingung dia. Untung dia hafal yang surat pendek, tapi agak hafal. Surat apa? Surat apa Pak? Inna atau Inna. Ya berarti biasa baca Inna atau Inna ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak masih ribut. Kuliah, kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cek baru udah anyarnya nggak ada yang menang anak-anak Pak. Ternyata suratnya baru sekarang Inna a'taina ya. Fasholli li rabbika wanhar. Pas ayat ketiga lupa. Inna, bingung dia. Inna, bingung. Kata anak-anak, innalillahi Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar sholatnya. Nah, dituntut kita mulai menghafal juga Pak. Ya, minimal majus amalah kita hafal ya. Jangan sampai ngimamin sholat di rumah, istrinya sudah ditebak si bapak mentekuluin atau ina gitu. Jadi
tahfidhuhu, kata Imam Sayyid Qutb, menghafalnya. Yang keempat, al-amalu bihi, mengamalkannya. Ya, isi Quran itu mudah sekali untuk bisa kita amalkan asal kita mau, karena tuntutannya tidak berat-berat. Tuntutan sudah diukur oleh Allah sebagai pencipta kita, maka Allah memberikan aturan yang itu kita akan sanggup melaksanakannya. Dan yang terakhir, wa da'watuhu, setelah diamalkan, didakwahkan Al-Quran ini sesuai dengan apa yang kita mampu. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah, sampaikan yang datang dariku walaupun satu ayat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua senantiasa istiqomah bersama Al-Quran. Terlebih bulan Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran, semoga kita senantiasa membacanya. Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibnu Adam yudaib bi asrin hatta sab'ina mi'ah. Setiap anak Adam pahalanya akan dilipat gandakan kepada 10 sampai 700 kali lipatan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Lakin harfun, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, wa fi kulli harfin khair, dan tiap huruf ada kebaikan. Coba kita hitung, Pak. Alif lam mim itu 3 huruf, 3 kali 10, 30. Kali 700, berapa? 21.000. Alif lam mim, 21.000 kebaikan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Hitung sendiri. Berapa juta kebaikan kita peroleh dari membaca 1-2 ayat Al-Quran saja. Maka makin banyak dibaca, makin banyak kebaikan bagi kita. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Allah hadinya wa qulitin sarih al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم اجعل القرآن نورنا في قلوبنا وفي قبورنا وفي حياتنا وفي آخرتنا يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Pilih kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Ya Rabb, jadikan Al-Quran penuntun kami. Jangan sampai Al-Quran menuntut kami di akhirat nanti, ya Allah. Jadikan Al-Quran cahaya dalam hati kami, cahaya dalam hidup kami, petunjuk dari setiap langkah kami. Jadikan Al-Quran cahaya bagi kami saat dikubur kami nanti, ya Allah. Cahaya bagi keluarga dan rumah tangga kami. Cahaya bagi kami di akhirat nanti yang menyelamatkan kami saat kami menghadapi perhitungan yang berat. Duhai Allah, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Jadikan diri kami, anak keturunan kami, orang-orang yang terjaga, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadikan benar-benar Al-Quran ada dalam hati kami, dalam hidup kami sepanjang hayat kami. Duhai Allah, berkahi pertemuan ini, catatlah siapapun yang Kau hadirkan saat ini. Berkahi ilmu kami, berkahi amal kami, berkahi harta kami. Berkahi rumah tangga kami, berkahi hidup dan mati kami. Jika Kau wafatkan, kami wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan saat kami sedang beribadah kepadamu, sedang bersujud di hadapan-Mu, sedang berjuang di jalan-Mu. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan lindungi kami dari kematian yang buruk yang tidak Kau sukai. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa da'wana wa kulla amalina salihat. Allahumma rabbana taqabbal minna kulla amalina salihat fi hadha syahr Ramadan
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.